Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari kelas 11 MIPA 7, nomor absen 31, ingin menyampaikan dakwah mengenai sabar yang berjudul Sabar sebagai Pilar Kebahagiaan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam juga tidak lupa untuk senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta para sahabatnya. Sabar berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Sabar yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, menahan emosi sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapi demi mendapat balasan di akhirat nanti. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang dapat menggoda iman kita adalah suatu perbuatan yang harus dipupuk sejak usia sedini mungkin. Setiap manusia pasti pernah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kecelakaan atau yang lainnya. Tapi kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya, sehingga kita harus menghadapinya dengan sabar. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang umat muslim karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten dalam melaksanakan ibadahnya, dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Sabar sendiri adalah ajaran yang paling banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Islam banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang sabar. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka akan aku gantikan keduanya dengan surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75, yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Selanjutnya adalah keutamaan-keutamaan dari sifat sabar dalam agama Islam. Di antaranya adalah yang pertama, orang-orang yang sabar akan senantiasa bersama-sama dengan Allah. Jadi sebagaimana yang kita tahu, sabar adalah suatu tindakan mulia yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu, siapapun orang yang selalu menerapkan dan mengusahakan kesabaran dalam menjalani kehidupannya akan lebih dicintai dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujiannya. Yang ketiga, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia. Kemuliaan bagi orang-orang sabar itu dituangkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 43 yang memiliki arti, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Yang keempat, sabar membuat kita lebih peka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, segala urusan yang dihadapi oleh orang-orang sabar adalah baik. Jadi sabar selalu mendatangkan hal-hal baik dalam kehidupan, bahkan meskipun kita tengah menghadapi masalah apapun dalam kehidupan. Karena setiap masalah dan ujian yang kita hadapi pasti akan mendatangkan hikmah dan kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Segitu saja dakwah saya kali ini. Saya harap dari penjelasan saya tadi, kita semua dapat lebih bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.